Halo Sobat WK dan Tribun Network. Saat ini saya sedang berada di kantor Jakpro. Bersama saya hadir Pak Direktur Utama PT Jakpro, Widi Amanasto. Di sebelah kiri saya Pak Gunung Kartiko sebagai Direktur Pengelolaan Aset. Sebelah kiri Pak Dirut ada Pak M. Taufikur Rahman nih Pak, sebagai Direktur SDM dan Umum. Yang paling pojok kayaknya paling ganteng nih, M. Aprindi, Direktur Pengembangan Bisnis. Nah, di sini kita mau bahas Jakarta International Stadium. Ini kan kalau nantinya jadi ya Pak, akan menjadi sebuah pembuktian komitmen Pak Gubernur ketika kampanye dulu. Nah, kita pengen tahu sejauh mana perkembangan pembangunan Stadion Jakarta International Stadium itu. Oke. Silakan Pak. Oh iya, terima kasih. Mungkin gini, ini sekarang udah minggu ke 110. Baik. Pencapaian dari progres pembangunan itu sudah sampai, sebenarnya kalau kurva S-nya sudah positif, 75,20%. Ya. Ya. Target sampai dengan bulan Desember dalam artian tanggal 10 ya, waktu pertandingan pembukaan itu dilakukan, itu sudah 90% lebih. Ya, jadi sudah bisa digunakan. Namun demikian, di perkiraan di tanggal 28 Oktober kita sudah jadi yang namanya lapangan latih. Oke. Lapangan latih itu ada di sebelah mana? Sisi timur apa barat itu? Timur ya. Sisi timur itu ada 2 lapangan yang itu akan digunakan. Sudah bisa digunakan? Sudah bisa digunakan Oke. lapangan latih. Ya. Nah, standarnya tadi kenapa kita agak lama bangsa pemasangan rumput? Sekarang sudah di dalam stadion sudah karena masalahnya itu adalah rumput yang memang rumput hybrid. Oke. Berbeda dengan rumput yang di stadion yang ada di seluruh Indonesia ini. Ini satu-satunya rumput hybrid yang digunakan seperti halnya di Eropa. Seperti halnya di negara-negara lain yang memang negara maju. Ya. Itu sudah kita gunakan di sini. Jadi standar FIFA itu. Nah, selain rumput tadi Pak, apa sih kelebihan stadion ini? Karena Pak Gubernur selalu bilang ya, ini kelasnya internasional nih. Ya. Apa nih Pak dari stadion? Ya sebenarnya kalau ini itu ngikutin desainnya dari siapa Pak Aprindi, bisa cerita dulu ya desainnya? Kalau memang untuk kelebihan-kelebihannya pasti ya kita pakai desain dari desain internasional Ya. yang mendesain sama dengan yang mendesain stadion-stadion yang ada di UK, ya kan, itu lokal pop ya. Dan apa namanya ya memang selain standar FIFA ya juga kapasitas penonton di stadion ini sampai 82.000. Kemudian juga terkait kelebihan-kelebihan lain selain 82.000 ya kita juga menerima 3 penghargaan MURI ya kan, untuk pengangkatan atap terberat secara bersamaan. Kemudian juga ini stadion pertama yang sertifikat green buildingnya platinum tertinggi. Kemudian juga ini juga nanti akan jadi smart stadion. Kemudian juga seluruh fasadnya nanti itu akan ada lighting yang secara interaktif, bisa kita buat apa saja. Ya, dan saya pikir ya banyak kelebihan-kelebihan lain selain juga yang pasti standar FIFA ini, standar FIFA. Sehingga memang ini akan menjadi satu kebanggaan, selain kebanggaan DKI juga akan menjadi kebanggaan nasional. Itu sama dari saya. Ya, mungkin ini juga kita dalam membuka pertama kali stadion itu kan, itu daerah adalah sampah tadinya itu. Betul Pak. Ya kan, sampah, rumah kumuh, sampah pinggir rel, Ya. rawa-rawa. Itu bagaimana rumah kumuh, rawa-rawa tadi diubah menjadi pusat destinasi sportainment. Ya. Sportainment, edukasi, sport dan entertainment. Itu bagaimana? Jadi tidak semudah yang kita bayangkan bahwa ini tinggal mindahkan gini, tidak. Tapi bagaimana tidak terjadi friksi waktu memindahkan masyarakat di Kampung Bayam. Bagaimana tidak menjadi friksi, itu adalah perintah Pak Gubernur. Bagaimana memindahkan tadi. Akhirnya kita lakukan persuasif. Mereka suruh memilih mau tetap mau diberikan rumah susun atau mereka pindah, kita kasih uang kadedeh gitu ya. Akhirnya mereka milih, banyak yang ambil ke
KDD tadi. Itu yang akan digunakan mereka untuk pulang kampung. Iya, iya. Ya, jadi rumah kumuhnya bisa kita atasi. Tapi bukan itu saja, bahkan nanti Pak Aprindi bilang berapa jumlahnya. Jadi gini, dari nanti pekerja-pekerja yang mengelola JIS, itu pekerjanya kita ambil adalah pekerja-pekerja yang tadi ya, yang untuk yang non skill ininya ya, mungkin kayak tenaga housekeeping, tenaga untuk building management, tenaga untuk security, tenaga untuk pengelola food and beverage ataupun tempat lainnya. Itu nanti adalah ngambil dari memang bekas dari penghuni di situ ya. Jumlahnya berapa keluarga, Pak? 642. Ya. Oke. 642. 642 dari yang dulu dipindahkan berapa keluarga, Kakak? 642 yang dipindahkan. Jumlah yang ini adalah yang jumlah dipekerjakan di kita berapa, Kakak? 135 nanti. 135 yang kita, karena mereka diseleksi dulu. Iya. Mana yang fit in terhadap job-job tadi itu. Kita terima 135. Dan mereka nanti akan kita sediakan juga semacam rumah susun juga. Rumah susun yang tentunya kita pikirkan adalah estetikanya tentunya tidak jomplang dengan kondisi stadion. Itu sudah kita pikirkan. Nah, ini sedang groundbreaking akan dilakukan ya. Apa namanya istilahnya? HPPO. Hunian penunjang pekerja operasional. Itu yang kita ini kan. Jadi itu dulu kita lakukan pemindahan. Nah, jadi ada story-nya juga behind tadi itu ya, nggak ujuk-ujuk begitu. Nanti juga akan dirapikan karena yang di seberang sana itu ada di kampung apa satu lagi? Bambu. Kampung Bambu tadi itu adalah tanah bukan milik kita. Oke. Milik PT KAI. Oke. Namun kita sudah koordinasi minta agar itu juga dilakukan hal yang sama. Untuk dilakukan pemindahan agar itu menjadi tempat yang memang nanti secara ini rapih, bagus lah gitu. Okay. Itu yang kita ini kan, itu sudah berproses juga. Jadi itu adalah pertama kita lakukan. Lalu kita lihat adalah desain, tadi Pak Aprindi sudah bilang bahwa desain itu menggunakan desain dari konsultan Buro Happold ya. Itu yang memang mendesain Tottenham Hotspur Stadium yang paling modern. Dan ini mungkin termasuk yang di dunia 3 terbesar stadion di seluruh dunia. Ya. Kapasitasnya 82.000 kan semuanya. Dan ini retractable, bisa ditutup dibuka. Ya, di atasnya itu ada skywalk-nya juga, bisa untuk jogging. 360 derajat bisa dilihat seluruh Jakarta, nanti Ancol, Danau Cincin, itu bisa dilihat semuanya. Itu penjelasan detailnya gimana tuh, Pak? Supaya orang terbayang gitu. Gimana nih kalau jogging track di situ tuh gimana tuh? Ada semacam lingkaran gitu ya. Ya. Slider ke atas gitu kan. Ini tingginya 70 meter. 72 ya. 72 meter ya. Tadi Pak Aprindi sampaikan kita tuh mengangkat atap setinggi 70 meter bersamaan dengan berat 3.900 ton. Atau sama dengan berapa Innova? Itu berbarengan selama 7 hari. Perlahan-lahan. Ngangkat tuh nggak ini, sehari mungkin berapa meter doang. Ya. Nah itu kemudian biasanya kalau kita lihat Senayan, tengahnya itu kan berlubang ya. Iya. Sehingga orang harus olahraganya itu sore hari kan ya. Sehingga nggak panas gitu. Tapi sekarang bisa berolahraga kapan saja karena atapnya itu bisa ditutup, bisa bergerak. Nah, sebagian dari itu ada yang bagian bisa buat jogging track. Di atasnya. Setinggi 70 Di atas meter. ya? Di atasnya 72 meter. Wah, sensasi yang baru nih. Sensasi bagus dan tempat spot wisata baru ya. Oh iya, keren. Apalagi kalau dikasih kaca bawahnya kali ya. Waduh. Takut jatuh orang langsung. Tapi seru lah, nanti jadi tempat yang seru. Nah tadi Pak Aprindi juga udah ngomong, selubungnya ini, fasadnya ini, nanti full dengan LED. Oke. LED bisa kalaupun jadi iklan juga bisa di situ. Muncullah iklan apa, gitu bisa muncul seperti itu. Dari tol akan kelihatan nanti luar biasa. Nah ini yang kita desain ini yang memang kita gunakan nanti adalah sebagai spot untuk swafoto ataupun apa gitu di situ. Nah itu bukan hanya di tempat sini ya. Di tempat ini pun nanti tentunya kalau kita sepak bola tuh biasanya jam berapa sih? Jam 7 malam ya gitu ya. Bisa jam 7, biasanya jam orang nggak sholat maghrib kan gitu ya. Iya. Nah itu karena kita kalau sediakan musola, bayangkan musolanya
ada 80.000 orang bersama nonton, musolanya apa nggak penuh gitu ya, atau 50.000 aja atau 20.000 orang, udah nggak mungkin kan, maghrib kan terbatas. Itu kita siapkan juga lajur yang menghadap ke kiblat itu sampai seperti itu dipikirkan. Tempat wudhunya, tempat ininya, bukan apa-apa, tapi adalah bagaimana iman, budaya dan olahraga kita jadikan satu di situ. IBO itu adalah iman, budaya, olahraga tumbuhkan di situ. Ya. Nah itu pertama dari konsep dari itunya seperti itu. Lingkungan ini tentunya kita perhatikan. Stadion megah, luar biasa. Tapi kita pertama akses jalan kita pikirkan, sehingga nanti ada RAM dari tol akan turun di situ. Ya, tol kendaraan itu bisa. Sudah diinikan, sekarang sedang berproses. Demikian juga ya transportasi. Transportasi nanti LRT. Ini kebetulan Pak, tadi kita juga diskusi tentang LRT tahap berikutnya dari Velodrome sampai ke JIS Ancol gitu ya. JIS di sini, Jakarta International Stadium akan di sini berhenti. Nah, berhenti sini itu nanti salah satu moda transportasi. Ada busway juga di situ. Ada KCI, kereta komuter Indonesia. Itu juga ada. Jadi termasuk busway, LRT, MRT pun akan ke situ juga. Jadi moda transportasi hub ini akan di situ juga. Nah, ini yang kita pikirkan bahwa karena apa? Konsep kita jangan terlalu banyak orang parkir pakai situ. Lahan parkir. Kalau bisa seperti M-Block ya. Bahwa semua orang adalah biasakan menggunakan angkutan umum yang nyaman, ya bukan angkutan umum yang nggak keruan. Nah itu kita inikan juga. Nah ini nanti akan kita kumpulkan di situ menjadi satu hub untuk satu kegiatan. Muncullah crowd. Nah untuk munculkan crowd lagi bukan aja masalah transportasi. Di daerah itu kan ada Danau Cincin. Betul Pak. Danau Cincin itu kan luas sekali, berapa hektar itu? Besar sekali. Itu nanti sekeliling itu kita buat juga jogging track. Untuk sepedahan berapa kilo itu sekeliling itu mungkin 4 kilo lebih ya. Tapi sebetulnya itu di luar tanggung jawab Jakpro ya. Ya nanti akan ke kita juga sebagai tapi sedang diproses juga, berproses juga supaya pengelolaan akan dipindahkan ke kita juga sehingga nanti menjadi satu kesatuan satu kesatuan yang namanya sportainment. Nanti ada olahraga air, ada olahraga jogging, ada macam-macam. Di udara pun kita bisa melihat seperti itu. Nah tentunya di dalam stadion pun sebenarnya stadion bukan hanya untuk bola, karena ruang tertutup, sound systemnya luar biasa.